kelompok 9. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rasina Fadila. Nama saya Ahmad Arif Hansani. Nama saya Farhan Rahman Hakim. Saya Muhammad Rahman. Nama saya Furqan. Saya Muhammad Ahmad. Silakan menyaksikan. Definisi mukjizat. Kata mukjizat atau al-mu'jizah turun dari kata al-'ajz yang artinya tidak mampu melakukan sesuatu. Sementara secara istilah syar'i, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai status kenabian mereka. Ar-Razi memberikan definisi mukjizat secara atau istilah masyarakat. Kejadian luar biasa yang diiringi dengan tantangan tanpa ada satupun perlawanan. Sementara itu, dalam Al-Quran, Allah menyebut mukjizat dengan ayat. Allah berfirman yang artinya, sungguh aku telah berikan kepada Musa 9 ayat yang jelas. Quran Surat Al-Isra ayat 101. Kata ayat yang dimaksud adalah mukjizat. Macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat ditinjau melalui sebab-sebab yang Allah ditangkan. Sebab mukjizat datangnya murni pemberian dari Allah dan tidak ada sesuatu pun yang mampu melakukannya. Ditinjau dari sebab-sebabnya, mukjizat dapat diidentifikasi menjadi dua macam, yakni mukjizat yang diberikan kepada nabinya dan mukjizat yang datang dari Allah atas permintaan orang-orang kafir yang menentangnya. Mukjizat yang diberikan kepada nabinya sebelum Nabi menghadapi musuhnya, seperti yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Beliau dianugerahi mukjizat berupa tongkat yang bisa menjadi ular, cahaya putih yang keluar dari kerah baju beliau ketika beliau masukkan tangan ke kerah bajunya, dan mukjizat rasa aman ketika beliau mendekapkan kedua tangannya ketika ketakutan. Setelah itu berulah Nabi Musa diperintahkan untuk menghadap Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Mukjizat yang datang dari Allah atas permintaan orang-orang kafir yang menentangnya, seperti yang terjadi pada Nabi Saleh alaihissalam. Umatnya menantang beliau untuk menjadikan unta dari batu. Ibnu Katsir menjelaskan pandangan ahli tafsir berdasarkan surah Asy-Syu'ara ayat 153 sampai 155 bahwa kaum Samud berkumpul di pusat keramaian mereka. Lalu Nabi Salih datang mengajak mereka kembali pada Allah, menasihatin mereka dan memerintah mereka untuk bertauhid. Lalu mereka menantang untuk mengeluarkan unta dengan sifat-sifat yang mereka inginkan dan dari batu yang mereka inginkan. Mereka berjanji jika permintaan mereka terwujud, mereka akan beriman kepada Allah. Nabi Salih mengiyakan. Beliau salat di musola beliau, kemudian berdoa kepada Allah untuk mengabulkan permintaan mereka. Akhirnya Allah memerintahkan batu tersebut untuk merekah dan mengeluarkan unta besar sesuai yang diinginkan orang-orang kafir tersebut. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Adapun ilmu yang mempelajari kemukjizatan Al-Quran dinamai ilmu i'jazil Quran. Kemukjizatan Al-Quran terdapat pada segi bahasa, segi isyarat, ilmiah, dan segi syariat. Kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Al-Quran turun dengan keindahan bahasanya yang mengandung kefasihan, kesempurnaan penyampaian, keserasian kata, dan kelancaran logika, maka bangsa Arab tertegun akan kemukjizatan Al-Quran tersebut. Kemukjizatan Al-Quran dari segi isyarat ilmiah. Aspek kemukjizatan Al-Quran yang kedua adalah isyarat ilmiah. Kemukjizatan Al-Quran terletak pada dorongannya kepada manusia agar senantiasa berpikir dan menggunakan akal. Al-Quran mendorong manusia untuk memikirkan tentang alam sekitar, dari mulai hal yang terkecil sampai yang terbesar. Kemukjizatan Al-Quran dari segi isyarat ilmiah ini juga dapat membawa
semesta dan keilmuan yang mungkin dapat disimpulkan darinya seperti ilmu biologi, geologi, astronomi, dan geografi. Kemujizatan Al-Quran dari segi syariat. Al-Quran mengandung hukum atau syariat yang paling ideal dan undang-undang yang paling lurus bagi kehidupan manusia. Al-Quran telah memberikan aturan dan tuntunan secara universal kepada manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, mulai dari yang bersifat individual hingga komunal. Bahasan korupsi menurut Al-Quran. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188.